Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kembali lagi kita ada dalam acara renungan harian Ephatha Malanu. Dan untuk itu sebelum kita mulai dengan acara ini dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, di saat malam hari ini Tuhan, kami kembali lagi dalam acara tim multimedia renungan harian di saat malam hari ini. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa meminta kepada Tuhan untuk selalu ada bersama-sama dengan kami dalam kegiatan renungan harian di saat ini. Untuk itu Tuhan, biarlah lewat acara ini kami diberkati oleh Tuhan dan juga setiap orang yang dapat mendengar akan renungan harian Ephatha Malanu. Untuk itu Tuhan, di saat malam hari ini juga hamba akan membaca akan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Biarlah firman ini senantiasa menjadi makanan rohani bagi kami untuk kami dapat menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh acara program renungan harian Ephatha Malanu di saat ini. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa. Amin. Pembacaan kita di saat malam hari ini terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17 dengan perikop pembacaan firman Tuhan hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup, damai, sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pembacaan firman Tuhan dan renungan kita di saat ini adalah hidup oleh roh. Shalom, salam sejahtera buat para penonton setia program renungan harian GKI Ephatha yang diberkati Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan, yakni Roma pasal 8 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-17. Rasul Paulus menekankan sebuah kebenaran yang mendasar bagi hidup orang percaya, yaitu hidup dalam roh. Paulus memulai dengan menyatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini adalah pengingat yang luar biasa bahwa melalui karya Yesus di kayu salib, kita telah terbebas dari dosa dan kematian. Penghukuman yang seharusnya menjadi milik kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Ketika kita hidup menurut daging atau keinginan dan sifat manusia yang cenderung pada dosa, kita akan menghasilkan kematian rohani. Namun ketika kita hidup oleh roh Allah, kita mengalami kebebasan, kedamaian sejahtera, dan hidup yang sejati. Dalam ayat 6, Paulus menulis bahwa keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kehidupan yang dikuasai oleh roh membuat kita mampu mengatasi kecenderungan dosa. Hidup oleh roh juga berarti kita hidup sebagai anak-anak Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai pada ayat yang ke-16, Paulus mau mengingatkan kita bahwa kita tidak lagi menerima roh abadi yang membuat kita takut, tetapi roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita mendapatkan hak istimewa untuk menyebutnya Abah atau Bapa. Itulah sebuah panggilan rohani kepada Allah. Renungan dan perikop pada saat ini mengajarkan kita untuk memilih hidup dalam roh, membiarkan diri kita dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini berarti setiap aspek kehidupan kita dipersembahkan kepada Tuhan. Ada 3 poin yang harus kita cermati dalam setiap kehidupan kita saat ini. Yang pertama, bebas dari penghukuman. Artinya, tidak ada lagi penghukuman mutlak dari Allah kepada kita.
Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita di kayu salib, sehingga manusia dituntut untuk hidup dalam roh. Maka disitulah kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Poin yang kedua adalah ikuti keinginan roh. Artinya kita hidup menurut roh, maka kita terhindar dari dosa, karena upah dosa adalah maut. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, hidup sebagai anak Allah. Artinya bahwa kita dituntut untuk bagaimana mengimani roh yang dari Tuhan. Karena jikalau kita hidup sebagai anak Allah, maka pilihan utama kita untuk masuk dalam kerajaan Allah Tuhan sudah disiapkan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu kita hidup oleh roh, berarti kita hidup dalam kasih, kekuatan, dan kebebasan. Setiap hari biarlah kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, agar hidup kita berguna di hadapan Tuhan. Kiranya dengan firman dan perenungan ini senantiasa memberkati kita, terutama para penonton setiap program renungan harian di mana saja berada. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita dengan perenungannya di saat malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena di saat malam hari ini hamba percaya bahwa waktu yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini adalah waktu yang sangat luar biasa bagi kami, untuk kami dapat diizinkan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan di saat malam hari ini. Biarlah firman Tuhan di malam hari ini mau mengajarkan kita, baik sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendengar setia renungan harian Efata Malanu. Biarlah firman Tuhan ini mau mengajar dan mengingatkan kami semua bahwa janganlah kita hidup di dalam daging, tetapi bila kita hidup di dalam roh, di dalam Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah firman ini mau membawa kita kepada Tuhan, untuk selalu dekat kepada Tuhan, supaya kehidupan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah boleh dapat menyiapkan diri untuk dapat menyampaikan setiap firman di saat malam hari ini. Berkati mereka Tuhan, curahkan Roh Kudus, pimpin seluruh kehidupan mereka, supaya setiap benih-benih firman yang mereka sampaikan itu semua berasal daripada Allah sendiri bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa bagi Bapak Epen Sasabone yang dapat boleh meliput akan program ini Tuhan. Biar Tuhan berkati Bapak kekasih dalam tugas kerja pelayanan bahkan keluarga. Biar Bapak kekasih selalu diberkati oleh Tuhan, dan juga mau mempersiapkan renungan-renungan harian untuk kami dapat bawakan ya Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu luar biasa Tuhan, supaya setiap firman yang boleh kami sampaikan menjadi berkat kehidupan, menjadi berkat iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa di sorga. Ampunkanlah setiap salah dan dosa kami. Lalu inilah doa yang boleh hamba sampaikan di saat malam hari ini. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam. Terima kasih bagi tim
multimedia GKI Ephatha Malanu yang boleh meliput program renungan harian di saat malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati tim multimedia Ephatha Malanu dan juga Tuhan memberkati perenungan kita di saat malam hari ini. Shalom.